Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Obsesi. Bersua kembali dalam program Obsesi Seru. Pada siang ini kami kembali menghadirkan tokoh-tokoh hebat dari Universitas Negeri Padang. Pada episode ini kami menghadirkan Dr. Indang Dewata MC dari Fakultas MIPA Universitas Negeri Padang. Selamat siang Pak Indang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kalau para pemirsa juga ingin melihat, kalau nama Pak Indang ini agak aneh dan unik begitu. Seperti kalau saya pintar tuh seperti orang mengatakan pasti dari Bali gitu. Itu bagaimana sesungguhnya itu Pak Indang? Saya mungkin sebelum menjelaskan nama itu saya jelaskan cerita suka dan dukanya. Oke. Baik Pak Indang. Dukanya adalah saya waktu itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Saya berencana dari dulu adalah bagaimana Kota Padang itu memperoleh adipura. Jadi semua tokoh agama saya bawa ke balai kota. Kemudian saya menginformasikan tentang bagaimana hidup sehat, hidup bersih, lingkungan bersih, termasuk juga penghijauan. Jadi ketika saya ceramah, saya mengatakan jangan sampai masjid kita kotor, kan begitu. Jadi salah seorang peserta menunjuk dari belakang, Pak, kami orang Islam ini tersinggung Pak, karena dikotakan masjid kami kotor Pak. Jadi saya mendengar begitu, saya langsung berpikir, wah ini ada yang salah. Ada yang salah. Saya ini. Saya bilang karena rupanya lupa saya dari mana asalnya. Saya bilang lah Indang Dewata itu bukan orang Buddha Pak, orang Bali Pak, tapi orang Bukit Tinggi Candung sampai Angke. Saya bilang itu. Oh orang kita juga itu dukanya itu. Iya. Sukanya adalah ketika waktu itu adalah musim bom di Bali. Saya ada tugas ke Bali itu kan, naik kendaraan. Sampai di situ dilihat namanya Indang Dewata. Oh silakan gitu kan. Aman. Jadi kita jadi emang suka duka. Jadi sebenarnya nama Indang Dewata itu adalah pemberian dari orang tua. Sebenarnya adalah penderitaan orang tua. Orang tua dulu adalah ikut sebagai pejuang ya, pejuang pemerintahan ini. Jadi beliau pindah-pindah. Nah yang terakhir nama itu saya anak yang terakhir. Jadi nama Indang Dewata itu adalah orang tua sudah kembali ke posisi semula. Jadi saya itu lahirnya dulu di orang sekarang namanya Kincir lah. Nah, jadi tempatnya padi. Iya padi, penumbuh padi ya, Kincir ya. Kincir. Nah namanya karena jumbo padi itu maka itu beras itu dibersihkan itu namanya mengindang. Oh iya, Mindang. Nah, terus kincir itu zaman dulu itu tidak ada di kuncir itu di tempat yang bagus, pasti di lembah yang dalam. Ya, karena ada airnya dari aliran air ya. Aliran air, kemudian suasananya memang magisnya banyak di situ. Jadi dipakailah namanya Dewata. Jadi nama Indang Dewata itu sebenarnya nama penderitaan. Tapi ketika ketemu dengan istri saya bilang saya mau dengan papa karena namanya Indang Dewata bagus untuk undangan. Dia bilang gitu. Itu nama itulah kisah nama Indang Dewata itu ya. Oke, berarti memang ada sejarah dan tapi tadi ada berarti secara umum memang orang berpikir itu dari Bali ya. Dari Bali itu. Oke, berarti sebetulnya orang Minang asli. Jadi ada lagi kasus satu lagi ini ketika saya kuliah di UI. Ada seorang dosen yang sama-sama S2 dengan saya. Beliau tuh bilang, Pak Indang orang mana? Kira-kira di mana Pak? Saya bilang gitu. Saya pikir nih Pak Indang orang Sunda. Saya ngangguk aja. Terus dia bilang, jangan seperti orang Padang ya Pak ya. Kenapa? Karena orang Padang nggak mau dironsen. Kenapa tuh? Karena tulang punggungnya bengkok semua. Jadi macam-macam itu dengan nama kasus saya Indang Dewata itu. Ya memang aneh gitu. Iya namanya kan aneh. Oke. Baik, sekarang kalau tidak salah di Universitas Negeri Padang sekarang menjabat koordinator program studi ya? Iya betul program studi S2 Ilmu Lingkungan. S2 Ilmu Lingkungan ya. Berarti memang keahlian Pak Indang memang lingkungan gitu ya? Iya. Jadi saya S1 saya adalah kimia. Kemudian S2 saya adalah lingkungan, S3 saya adalah lingkungan. Jadi memang keahlian saya memang ya lingkungan. Ya memang lingkungan ya. Jadi memang di situ. Jadi kalaupun di kemana-mana dipindahkan memang keahlian saya di lingkungan. Dan memang dari dulu pun
passionnya memang di situ cocoknya gitu. Jadi Oke. ketika orang tanya Indang Dewata, oh lingkungan ini Lingkungan. gitu, memang cocok di situ gitu. Oke. Nah. Baik, itu barangkali yang juga ada kaitannya. Pak Indang dulu pernah kepala dinas di Betul. bagian dinas Lingkungan apa? hidup. Dinas lingkungan hidup ya. Hidup, ya. Oh itu. Iya. Itu bagaimana dulu? Kenapa sampai bisa dari Universitas Negeri Padang? Dulu memang bisa ya dari Bisa, dosen ya. bisa. Itu seperti apa dulu? Jadi dari dulu kan belum ada kebijakannya tentang bagaimana. Karena dulu pemerintahan memikirkan kita pegawai negeri itu kan sama saja. Artinya ketika kita memang keahliannya memang di lingkungan, Ya. kemudian pemerintah Kota Padang mencari kepala dinas lingkungan hidupnya. Maka waktu itu ya saya salah satunya, mungkin entah siapa yang mengusulkan. Jadi rasanya UNP yang mengusulkan dulu. Ya. Jadi ada nama 3 yang diusulkan itu. Salah satunya adalah saya itu kan. Nah kemudian setelah dipertimbangkan oleh Pemko, dan kemudian ya maka ditunjuklah saya sebagai kepala dinas lingkungan hidup. Dan saya sebagai kepala dinas lingkungan hidup itu rasa-rasanya saya terlama lah. Ya. Kalau dibuat sejarah. Jadi artinya saya, orang biasanya kepala dinas itu paling lama 4 tahun kan. Saya 7,5 tahun jadi kepala dinas lingkungan hidup. Kalau periode normal itu udah periode ya. udah hampir 2 periode. Dua periode. Hampir 2 periode. Jadi nggak tahu juga. Jadi ketika saya jadi kepala dinas lingkungan hidup itu mungkin sekolah hadiwiyata yang terbanyak dapat di Sumatera Barat itu Ya. Kota Padang. Malah se-Sumatera itu. Ke Sumatera ya. Sekolah hadiwiyata. Jadi semua sekolah di Kota Padang itu adalah memberikan hadiwiyata. Jadi ada mobil bus itu yang menuju istana itu. Itu separuhnya isinya sekolah dari Padang itu, hadiwiyata. Terus salah kepala dinas lingkungan hidup itu juga 5 tahun berturut-turut Kota Padang itu mendapatkan Adipura, kota terbersih. Nah, jadi yang 2,5 tahun lagi itu karena terjadinya gempa dan Adipura itu tidak dilanjutkan. Nah, itulah yang ya. Jadi alhamdulillah waktu itu karena memang passionnya di situ, barangkali ya menyebabkan mungkin prestasi-prestasi yang dibawa Kota Padang itu alhamdulillah pada saat itu mencapai puncaknya lah. Berarti waktu itu memang dinas lingkungan hidup waktu itu memang punya andil untuk untuk menata di sekolah, kenapa sampai sekolah-sekolah dapat. Oh iya, betul. Jadi di pemerintah itu ada 2 program. Jadi banyak sih program di lingkungan hidup itu sebenarnya. Jadi yang program pemberdayaan masyarakat itu untuk masyarakat umumnya namanya adalah Adipura. Ya. Nah, kemudian untuk sekolah yang bernuansa lingkungan disebut dengan namanya Adiwiyata. Jadi karena kita memang orang dari perguruan tinggi, saya sangat concern dengan Adiwiyata ini. Karena Adiwiyata itu artinya adalah sekolah yang sempurna, besar, pengabdi, tapi adalah pro terhadap lingkungan itu. Jadi waktu itu kan ada program pendidikan karakter. Ya. Karakter ini semuanya kan biasanya kan ini kan berbunyinya filosofi saja, karakter-karakter. Apa implementasinya? Maka salah satu implementasinya waktu itu saya katakan adalah memang sekolah Adiwiyata. Maka saya berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan waktu itu. Kemudian saya katakan, bagaimana caranya anak peduli dengan sampah? Itu adalah proses karakter, saya bilang itu. Ya, dilihat dari Adiwiyata, karena Adiwiyata itu salah satu indikatornya itu. Ya. Bagaimana misalnya anak kalau ketika di kampus dia mematikan air kalau airnya sudah tumpah. Ya. Nah, itu adalah di program Adiwiyata itu. Karena Adiwiyata itu pendekatannya adalah partisipatif. Ya. Kemudian ada berkelanjutan. Kemudian melibatkan semua stakeholder. Nah, oleh karena itu maka yang dikatakan waktu itu semua murid itu ya barengan sekali. Jadi secara akidahnya kita zaman saya itu ya mungkin berlanjut ke dinas pendidikan waktu itu semasuk habis itu pendidikan karakter itu dengan ada namanya Asmaul Husna, kemudian Subuh Waraka, dan itu dilanjut. Jadi setelah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, saya dipindahkan jadi Kepala Dinas Pendidikan. Ya itu tadi saya ingin menanyakan itu. Berarti dulu setelah Dinas Pendidikan 7 tahun itu di lingkungan hidup, kemudian pindah. Dan itu mesti, jadi artinya sudah lama banget di situ. Jadi keputusan dari pemerintah kan tidak mungkin tetap di situ selama-lama gitu. Jadi beliau meminta saya jadi Kepala Dinas Pendidikan. Waktunya saya cukup berat menjadi Kepala Dinas Pendidikan itu, karena persoalannya adalah anggarannya besar di situ. Anggaran besar ya. Anggaran besar, jadi hampir 900 miliar itu anggarannya dikelola. Satu kita SKPD saja. SKPD ya. Dan itu kan itu resikonya besar. Nah, jadi saya agak keberatan, tapi kata tim dari pemerintahan, kami tidak ngelihat lagi. Yang kami mau itu adalah Pak Indang. Pak Indang. Gitu. Jadi
saya wanti-wanti kepada ya salah satunya itu Pak M. Zalmi, Ya, siapa benar. itu saya Ya. katakan sama beliau, tapi saya harus dibopong, saya bilang itu. Oh, oke, kami jadi kan ada dukungan dari beliau, saya terima jadi kepala dinas pendidikan. Nah, di kepala dinas pendidikan itu alhamdulillah juga ini sebenarnya adalah kuasa dari Tuhan aja. Kota Padang itu belum pernah mendapatkan SMA-nya yang terbaik lulusnya. Ya, lulusnya. SMP-nya juga yang terbaik di Sumatera Barat. Nah, Kota Padang ya. Kota Padang. Nah, pada zaman itu karena kerjasama dengan kawan-kawan, sebenarnya kan guru-guru. Saya kan cuma ngomong-ngomong doang gitu kan. Nah, itu mendapatkan terbaik waktu itu. Maka sampai gubernur itu mengasihkan penghargaan waktu itu. Jadi penghargaan ke Kota Padang bahwa yang lulus SMA itu diterima di perguruan tinggi yang terbanyak dan terfavorit di tahun itu adalah Kota Padang. Lulusnya juga terbanyak dan lulusnya juga tertinggi nilai NEM-nya. Nah, itu adalah juga Kota Padang. Kota Padang. Jadi alhamdulillah, jadi salah satunya adalah waktu itu yang memang program waktu itu adalah bagaimana caranya memang program agama kita gencar-gencar waktu itu. Jadi artinya sekolah itu kita kawinkan dengan akidah. Jadi kena akidah ya. Artinya adalah anak-anak itu harus baca Asmaul Husna, kemudian store ayat. Kemudian pada zaman itu juga dikeluarkan melalui SK Pak Wali Kotanya itu Pak Fauzi Bahar waktu itu. Kita juga mencanangkan waktu itu. Apa yang kita canangkan ketika dia hafal 3 ayat, dia bisa masuk SMA. Gitu ya. Kalau dipilih mana saja SMA-nya. Kalau dia 5 juz gitu kan. Ya, kalau dia 5 juz, kita sudah jalin kerjasama dengan perguruan tinggi dulu. Jadi perguruan tinggi sudah terima dia. Kalau dia hafal 5 juz, masuk pilihlah perguruan tinggi di mana saja. Kalau 3 juz, dia masuk SMA di mana saja. 2 untuk SMP. Jadi waktu itu ya insya Allah barangkali saya mengatakan mungkin yang hari ini anak-anak yang jadi imam jadi itu mungkin produk dari itu dulu. Itu ya. Itu kepala dinas pendidikan akhirnya berapa tahun? Atau berapa hitungannya semua hampir 3 tahun. 3 tahun. Jadi totalnya itu hampir 10 tahun lah semuanya di Pemda itu. Baru jadi setelah itu 2,5 lebih lah kira-kira. Kemudian ditarik lagi ke Universitas Negeri Padang akhirnya. Aturannya begitu. Jadi terakhir ya. itu kan ada peraturan dari pemerintah dari Inspektorat, ada peringatan dan mengatakan begitu. Disuruh pilih. Jadi boleh tetap di perguruan tinggi atau boleh tetap di Pemda atau boleh di perguruan tinggi. Tapi pindah betul ke pindah betul. Nanti boleh balik lagi begitu. Oh gitu ya. Jadi saya berpikir ya kan umur ini nggak panjang juga kan. Jadi akhirnya saya menyatakan ya udah cukup lah 10 tahun di Pemda. Dan kemudian program-program rasanya waktu itu sudah tuntas juga. Maka saya lebih pilih mundurkan diri, kemudian harus ke perguruan tinggi lagi. Memulai merintis lagi di perguruan tinggi. Oke. Baik, sekarang kita kembali ke masalah lingkungan. Sebetulnya persoalan lingkungan secara umum dalam bangsa kita ini apa tuh atau apa masalahnya itu? Sebenarnya persoalan lingkungan itu ada 3. Jadi ada orang mengatakan cuma kadang-kadang lingkungan itu kan mengatakan aspek fisiknya saja. Aspek fisik terbayang oleh orang kan. Terbayang orang. Lingkungan itu sebenarnya aspeknya kalau bicara lingkungan itu ada 3. Aspek sosial. Itu kemudian aspek ekonomi dan aspek alamnya sendiri itu. Jadi kalau diistilahkan dengan ABC itu abiotik, biotik dan sosial. Itu yang sebenarnya harus dikaji oleh lingkungan. Jadi tidak saja pencemaran air. Pencemaran air kemudian kalau pencemaran air itu makin kotor, tentu akibatnya ekonomi orang tentu makin juga mahal mencari air. Ketika airnya mahal, susah mencari, maka dia akan miskin. Nah, inilah yang dari lingkungan itu sendiri. Jadi kalau bicara lingkungan harus 3 sisi ini harus kita bicarakan. Tidak fisik itu saja. Tidak fisik saja. Jadi kadang-kadang orang mengatakan cuma airnya tercemar, sampahnya berserakan, kemudian udaranya kotor. Itu saja yang terpikir. Bukan, karena di dalam lingkungan itu bunyinya. Bunyinya itu adalah ABC. Itu adalah abiotik yang mati misalnya seperti air tercemar. Biotik itu adalah makhluk hidup yang jadi orang rusak paru-paru semuanya kesehatan. Kemudian yang C-nya itu adalah sosial. Masalah sosial. Jadi kalau ingin mengajar atau mungkin kuliah di ilmu lingkungan, ketiga-tiganya itu adalah pertanyaan kunci itu. Jadi kalau misalnya hanya bicara masalah kualitas air gimana, itu mungkin ke MIPA lah, itu ke kimia lingkungan lah itu. Tapi kalau kita bicara air tercemar, berapa harga air itu yang tercemar itu? Kalau misalnya dulu dia bisa
mengambil air saja, ngambil ikan di sungai saja. Ya, ya. Sekarang dia harus beli air, sudah beli ikan untuk makan. Ya. Makin miskin dia kan, makin miskin, kemudian dia mungkin mencuri, merampok segala macam. Jadi itu adalah suatu siklus disebabkan oleh lingkungan. Jadi kalau ilmu lingkungan itu makanya disebut dengan ilmu multidisiplin. Itu dia. Ya. Jadi jangan jadi bukan monodisiplin. Di situ kuncinya kenapa disebut multidisiplin. Dari sembarang dari manapun, dari bahasa, dari agama, dari apa, masuk ke dalam itu semua. Nah, itu yang disebut dengan namanya multidisiplin dalam bidang ilmu lingkungan itu. Iya. Tapi di Indonesia yang program studi S1 ada yang ilmu lingkungan ini? Sudah. Ya? Jadi ada 4 perguruan tinggi. Kalau tidak salah saya tuh dari di UNS, kemudian berapa 4 ada ya. Ada 4 yang S1-nya. Jadi kita mungkin dalam tahun ini kalau sudah agak kondisinya sudah agak bagus, kemudian kita juga agak berencana S1-nya juga akan kita buka di Padang. Di Padang ya. Kita coba untuk kalau sekarang kita malah S2 dan S3. S2 dan S3. S1-nya belum. S1 belum. Belum, malah meloncat dia ke atas kedua. Nah, S1-nya kita akan coba. Insya Allah tahun ini. Gitu. Gitu. Oke. Baik. Kemudian kalau kita agak lebih khusus lagi, bagaimana masalah lingkungan di perguruan tinggi lah di Indonesia kalau kita masuk ke perguruan tinggi? Yang sebenarnya di perguruan tinggi itu kalau ada beberapa indikator lingkungan itu, yang itu disebut dengan namanya adalah lifestyle-nya lah gitu kan. Ya. Salah satunya adalah misalnya adalah pro transportasi, terus pro sampah, terus kemudian adalah penghematan energi, macam-macam itu sebenarnya yang dibahas dalam perguruan tinggi itu. Dan itu sebenarnya harus dimasukkan ke kepala mahasiswa agar mereka menyadari tentang persoalan lingkungan itu. Karena persoalan lingkungan itu adalah sebenarnya persoalan etika dan moral gitu kan. Ya. Kalau misalnya di kampus hari ini mahasiswa mau keluar ruangan, AC hidup, kemudian dia mati, dibiarin saja. Atau keran air bocor, dibiarkan saja. Kemudian sampah berserakan, kemudian habis makan sampah kuenya dia makan, sampahnya dibuang begitu saja. Itu adalah sebenarnya adalah program-program perguruan tinggi yang mengelola tentang masalah sampah. Maka di perguruan tinggi itu sendiri ada namanya UI Green Metric sebagai standarnya. Kalau misalnya di Pemda ada namanya Adipura gitu. Adipura di sekolah ada namanya Adiwiyata. Gitu. Di perguruan tinggi ada namanya UI Green Metric, Universitas Indonesia Green Metric. Oh, berarti yang membuat kita sendiri. Oh, gitu. Jadi nanti dilombakan juga. Iya. Kemudian nanti diumumkan mana sekolah, mana kampus yang ramah lingkungan, maka disebut namanya UI Green Metric. Itu yang memberikan penghargaan nanti di mana? Dari tim UI Green Metric-nya itu dari organisasi UI Green Metric seluruh Indonesia, yang itu adalah ketuanya dari UI sekarang ada namanya Prof Ridi gitu kan. Dan kita di situ selalu setiap tahun memberikan isian. Isiannya itu yang tadi saya sebutkan itu. Adakah kampus ini sekarang membuat pengelolaan sampah? Ya. Nah, kalau tidak ada pengelolaan sampah itu akan menjadi nilainya berkurang. Adakah kampus itu sekarang misalnya green campus? Artinya dia tidak menggunakan AC terlalu banyak, tapi pencahayaannya udah diperluas. Ada kan misalnya wastafel airnya itu tidak main pencet lagi. Artinya ada orang sudah buang air dia sudah keluar. Semacam otomatis gitu ya. Otomatis. Misalnya lampunya, ada nggak lampu otomatis? Orang keluar ruangan, kemudian lampu itu mati sendiri, gitu kan. Jadi itu proses pemanfaatan energi semuanya itu. Itu dinilai dalam UI Green Metric. Nah, itu dilihat kampusnya, termasuk juga transportasi. Berapa sih jalur yang telah diberikan untuk kapasitas kita berjalan di kampus? Biasanya mahasiswa kan langsung kampus pakai motor, tempat sasaran enggak. Di tempat parkirnya di mana? Mereka berjalan ke mana? Itu kan untuk kesehatan mahasiswa itu. Jadi hal itu nanti dilombakan. Dan insya Allah setelah saya perluan balik ke kampus itu kan Pak Rektor memberikan saya kesempatan di samping ketua program studi ilmu lingkungan juga ketua pusat studi lingkungan hidup. Jadi Ibu Green Metric di bawah itu. Jadi tahun pertama saya kembali ke kampus itu belum saya jabat ya. Mungkin setelah saya jabat itu UNP itu berada pada tingkat 110 dulu di Indonesia. Kemudian pada tahun kemarin peringkat 80. Nah, tahun ini kita pada peringkat 50. Udah mulai naik gitu kan. Nah, itu tuh Pak Rektor berharap mudah-mudahan tahun ini kita berada pada tingkat separuhnya 25 lagi lah. Karena bagaimanapun kita memang kalah dengan beberapa kampus yang hebat, misalnya adalah UI
ITB, mereka semuanya jalan kakinya sudah tersedia, kampusnya sudah hijau, tempat pembuangan sampahnya sudah jelas, mahasiswanya sudah paham. Jadi itu yang disebut dengan e-demokrasi. Dan itu salah satu tugas kita ke depan. Ya, berarti itu memang berkaitan juga dengan perencanaan ya tadi. Oh, iya. Perencanaan bangunan juga sangat penting itu ya. Betul. Perencanaan kantong-kantong parkir tadi seperti itu. Ya, parkir, bangunan, transportasi, ipal limbah kita. Lampu tadi itu kan desain bangunan itu mestinya itu kan. Jadi kita punya data yang hari ini ya itu tidak bisa kita bohongi karena karena seperti hijaunya kampus itu mereka pakai GIS. Jadi dilihat dari itu. Dilihatnya berapa persen lahan kita. Apakah kampus kita tuh melebihi 30% enggak? Kalau kurang dari 30% hijaunya, betul kita dieksus, dikeluarkan itu loh. Nah, jadi yang ini menjadi penting perencanaan ke depan. Jadi perencanaan itu harus dilibat. Jadi saya berharap nanti ya UI Geometrik itu sebagai pedoman untuk kampus, bagaimana kampus itu yang nyaman bagi mahasiswa untuk belajar gitu kan. Oke. Baik, kalau tidak salah dulu rasanya ada dulu mata kuliah PKL wajib dulu ya. Waktu saya angkatan 88 di Kipadang tuh ada mata kuliah PKL, mata kuliah umum, tapi itu wajib. Mata program studi apa saja. Itu pernah ada pada masanya. Kalau sekarang melalui apa tuh kesadaran masalah lingkungan hidup itu? Sebenarnya lingkungan itu tidak perlu tidak perlu dieksklusifkan gitu kan. Karena lingkungan itu saya bilang tadi sampainya adalah etika dan moral. Jadi harusnya mata kuliah lingkungan itu berada pada setiap mata kuliahnya. Jadi berada pada dosennya sebenarnya. Pada dosennya. Kesadaran itu ya. Kesadaran itu. Jadi jangan kadang-kadang itu sederhana saja. Misalnya keluar ruangan kita bilang ke mahasiswa ini lampu ini tolong matikan lampu ya. Itu sebenarnya sudah menunjuk produksi. Termasuk AC. Masuk AC juga gitu. Itu sudah semacamnya gitu. Tidak perlu juga kita mengajarkan harus begini tidak. Karena kemajaran itu cukuplah di program studi ilmu lingkungan. Ini karena masalahnya sekarang adalah masalah etika. Kita ambil contoh hari ini. Di kita ambil Sumatera Barat lah. Kita ambil lagi Kota Padang lah gitu. Padang itu dari dijumlahkan semuanya, angka banjir tertinggi, longsor banjir tertinggi ya, kemudian banjir bandang tertinggi itu adalah Kota Padang. Kota Padang malah. Kota Padang. Itu kenapa? Angkanya sudah mencapai dalam kejadian itu dalam setiap tahun itu mencapai 800 kejadian banjir dan longsor. Itu kan persoalannya adalah persoalan lingkungan. Kenapa begitu? Karena hampir semua masyarakat Kota Padang membuang sampah di sembarang tempat. Kesadarannya. Kepala dinasnya itu tidak akan mampu karena sampah itu yang bisa diambil cuma 40%. 60% itu berada di got, berada di rumah, berada segala macam. Kemudian yang di got ini berakhir pada di sungai. Nah, kemudian apa lagi? Gotnya sekarang makin sempit. Nah, kemudian apa lagi? Dari hulu sendiri hutannya sudah mulai berkurang. Jadi kecepatan air dari hulu ke hilir itu makin tinggi. Maka satu kali dia banjir besar kemudian hilang lagi gitu kan. Jadi itulah jadi persoalan lingkungan itu memang dilihatnya dari semua sisi. Jadi tidak bisa kalau soal sampah perilaku masyarakat. Makanya saya bilang sosial tadi. Soal hutan ditanami itu dinas kehutanan yang punya kerja. Sungai PU yang punya kerja. Jadi kalau persoalan lingkungan itu bagaimana sebenarnya menyatukan persoalan multidisiplin tadi menjadi suatu tujuan, yaitu adalah menyelamatkan lingkungan. Jadi saya katakan semua bidang itu harusnya pemerintah, baik pun kuliah kita, kimia pun ya sekarang saya ngajar misalnya adalah kimia hijau atau kimia lingkungan. Jadi bagaimana orang mempraktikum menggunakan logam-logam berat, biasanya mahasiswa kan tidak terlalu paham itu. Dia sudah diolah, kemudian sudah terbuat, kemudian dibuang ke selokan. Selokan kembali ke air. Nyampe di air dimakan oleh ikan, dan ikan itu dimakan oleh nelayan atau penduduk. Nah, ikan itu adalah logam berat, maka kanker dan tumor akan menyerang masyarakat gitu loh. Jadi hal memahami seperti itu. Nah, itu yang paling penting di dalam memahami ilmu lingkungan itu. Oke. Baik, berikutnya di bidang akademik, Pak Indang, kalau penelitian ini memang ke bidang lingkungan ya. Apa yang terakhir itu ya? Saya hari ini kalau di bidang akademik, alhamdulillah nggak tahu saya itu apa tinggi apa indah. High indexnya sudah 4 kan, MPN-nya sudah 4. Terus kemudian citasinya sudah 7 gitu kan. Rata-ratanya sebenarnya di UNP sendiri sudah rata-rata sebenarnya. Ya kalaupun tidak tinggi banget berada di tengah lah gitu kan. Dan kemudian riset saya itu semuanya pasti tentang lingkungan dan kebencanaan, lingkungan dan kebencanaan. Pencemaran air itu lebih dikhususkan karena seorang kimia kan. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Kemudian adalah tentang longsor, banjir, itu adalah menjadi
trend riset yang saya lakukan. Jadi dalam lingkungan tuh kalaupun tadi walaupun ada sosial, ada segala macam, itu saya tidak memperdalami itu. Tapi yang jelas di dalam setiap riset saya itu memasukkan unsur sosialnya, masukkan unsur ekonominya. Jadi ketiga bagian itu tidak terkait ketika kita di ilmu lingkungan. Itulah khususnya ilmu lingkungan. Jadi kalau misalnya ilmu lingkungan itu nanti hanya misalnya belajar kesehatan, ya mendingan dia kuliah di kesehatan lingkungan. Nah, kalau dia cuma belajar kesehatan itu tentang ekonomi, mendingan dia di kuliah ekonomi. Nah, kalau ilmu lingkungan itu aplikasi ya. Makanya dia ekonominya ekonomi lingkungan, kesehatannya kesehatan lingkungan, sosialnya juga sosial lingkungan gitu. Nah, jadi konsepnya sama dalam ilmu lingkungan. Oke, baik. Kemudian kami melihat Pak Indang atau prodi ilmu lingkungan Universitas itu sering ada juga pengabdian itu bagian kegiatan pengabdian. Ada juga seleb ke 50 kota, itu kegiatan apa itu? Iya, itu dia tuh. Jadi kan kita dekat sekali sebenarnya dengan alam. Dan hari ini insya Allah misalnya program studi ilmu lingkungan itu ya tidak pernah berhenti, asal mau kerja saja itu. Misalnya kalau misalnya kegiatan yang harus misalnya berkompetensi ya, di ilmu lingkungan itu kita misalnya dikasih sertifikat AMDAL, orang kuliah di situ. Kemudian dikasih sertifikat KLAS karena dia mata kuliahnya itu gitu kan. Dengan sertifikat kompetensi itu nanti kalau dia masuk ke dunia kerja, jadi sekarang kan apalagi dengan undang cipta kerja ini, itu semuanya orang bekerja itu kan berdasarkan kompetensi. Jadi ijazahnya ada, kompetensinya apa gitu loh. Nah, ini yang kita bangun di program studi ilmu lingkungan itu gitu kan. Dan kemudian apa? Itu harus kita link dan matchkan dengan pemerintah daerah. Jadi hampir semua daerah ini sekarang Pasaman, kemudian Solo, Kabupaten Solo, apalagi Sijunjung, kemudian 50 kota, semuanya kita menjalin kerjasama dengan orang lingkungan hidup. Pekerjaan kita tidak saja di bidang longsor, tapi di bidang pariwisata awan juga, di bidang kajian AMDAL juga, kajian KLAS juga. Jadi banyak bidang ilmu yang kita bangun hari ini rata-rata dengan pusat studi lingkungan hidup. Jadi antara pusat studi lingkungan hidup itu dia sebenarnya menopang saja dengan program studi itu. Ketika ada pekerjaan, nah ini adalah mahasiswa kita juga yang bekerja. Sehingga mereka paham dengan kelapangan di mana sih pentingnya, bagaimana manfaatnya dari memperoleh kuliah di ilmu lingkungan seperti itu. Baik, Pak Indang. Berikutnya berarti memang banyak kegiatan itu ya. Kegiatan itu gabungan itu. Berarti prodi tadi juga dengan pusat tadi itu ya. Berarti sampai sekarang pusat studi memang masih Pak Indang juga ya yang Insya Allah masih di ya. Oke. Baik. Kemudian bagaimana obsesi untuk pengembangan lingkungan tadi itu di perguruan tinggi lah di Indonesia gitu. Jadi seperti apa itu sekarang tuh? Ya, kalau sekarang di Indonesia itu ada banyak bidang keahlian ya. Jadi yang namanya lingkungan itu dia berada di bidang namanya PEPSILI. Jadi adalah perhimpunan program studi ilmu lingkungan seluruh Indonesia. Jadi apa bedanya dengan teknik lingkungan? Jadi dalam lingkungan, kalau dalam ilmu lingkungan kita belajar pengelolaan. Pengelolaan itu artinya adalah dari hulu, tengah, dan hilir. Nah, jadi misalnya kita melakukan perencanaan, kemudian bagaimana melaksanakan, kemudian di hilirnya bagaimana implementasi dan pengawasan itu kan. Nah, kalau teknik lingkungan dia tuh lebih banyak di hilir. Oh, di hilir. Iya, jadi misalnya bagaimana caranya membuat perencanaan pengelolaan limbah, bagaimana seperti itu di teknik lingkungan itu. Jadi kalau dari ilmu lingkungan kita lebih arah ke manusianya gitu loh. Nah, kalau teknik lingkungan lebih banyak kepada alatnya gitu, toolnya gitu loh. Nah, jadi ini tetap akan menjadi concern karena apa? Karena sekarang itu pun didukung. Namanya hari ini ada namanya pembangunan berkelanjutan, TPB namanya. Jadi orang mungkin sudah sering mengatakan pembangunan berkelanjutan TPB. Itu dibunyikan kalau di tingkat nasional namanya MDGs kan, Millennium Development Goals. Di Indonesia namanya SDGs. SDGs itu berisi 17 item. 17 item itu diterjemahkan ke kabupaten kota rata-rata menjadi 220 indikator gitu. Dan 220 indikator itu terbagi sebenarnya 4 besar. Yang tadi yang saya katakan, indikator sosial, indikator ekonomi, indikator lingkungan, dan indikator tata kelola. Itu dikelola semuanya oleh orang lingkungan sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi tonggak utama dari pemerintah sekarang. Nah, jadi diterjemahkan namanya dalam bentuk kajian lingkungan hidup strategis. Jadi bedanya kalau kajian lingkungan hidup strategis itu pada hulu, AMDAL pada project gitu loh.
Kalau AMDAL ini ahli mana tadi itu? Teknik lingkungan atau lingkungan? Atau Orang ilmu lingkungan? ilmu Ilmu lingkungan. Ilmu lingkungan juga. Karena AMDAL itu dia terbagi atas bagian yang saya sebutkan tadi. Ya. Orang teknik lingkungan dia masuk juga dalam AMDAL itu, cuma bagian tekniknya dia. Bagian tekniknya ya. Nah, tapi bagian manajerialnya berada pada orang ilmu lingkungan. Orang ilmu lingkungan ya. Karena ilmu lingkungan itu multidisiplin. Jadi ketua AMDALnya itu biasanya orang yang multidisiplin. Ya. Oh, yang multidisiplin. Bagaimana mendesain bahwa suatu keputusan kan berbeda-beda itu. Kalau menurut mazhabnya teknik tidak boleh, misalnya. Kalau menurut orang sosial boleh. Saya beri contoh misalnya begini. Pantai Selatan itu dulu akan dibuat oleh pengusaha di tempat penyembahan orang itu yang besarnya tidak lebih mungkin kira-kira 50 meter kali 50 meter lah. Ada sampai kali 20 kali 20. Di situ pertemuan orang dengan Pantai Selatan. Ya. Kemudian apa? Secara teknik itu sah saja kan nggak gampang, dibongkar saja, dibuat bangunan hotel di situ, bisa saja. Orang hotel bagaimana penyembahan ini? Penyembahan ini ditaruh ke lantai 13. Kemudian di sanalah nanti ratu itu muncul gitu kan gitu. Ya. Tapi secara sosial masyarakat di situ nggak mau, nggak bisa. Katanya. Jadi kalau dalam ilmu lingkungan sama fungsinya. Jangan layak teknik saja, tapi layak sosial. Jangan layak teknik saja, dan layak ekonomi juga, layak sosial juga harus diperhitungkan. Perhitungkan. Ketiga layak itu berkumpul dalam ilmu lingkungan. Makanya sampai sekarang hotel itu tidak bisa jadi. Itu salah satu contoh. Itu seninya berada dalam AMDAL. Dalam AMDAL ya. Karena sekarang naik ke atas namanya KLAS, Kajian Lingkungan Hidup Beserta. Dan itu juga berada di bidang ilmu lingkungan. Nah, jadi ini adalah perencanaan pemerintah. Tentu kita berharap semua pemerintah daerah tahun ke depan ini sudah dikeluarkan permennya nomor 42. Semua daerah sekarang harus setiap wali kota terpilih sebelum dia diangkat dia harus menyelesaikan KLAS. Nah, ini tentu pekerjaan orang ilmu lingkungan itulah. Nah, sekarang bagaimana caranya mensinergikan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah. Karena di dalam KLAS itu dibunyikan membuat KLAS itu harus didampingi oleh tenaga ahli. Tenaga ahli itu tentu adanya di perguruan tinggi. Nah, begitu. Kalau orang meminta di Universitas Negeri Padang, ahli lingkungan ini sudah banyak ya, sudah ada ya, sudah tersedia ya. Oh sudah banyak ahli lingkungan itu. Kalau di Universitas Negeri Padang? Di Universitas sudah ada ya bisa, tapi cuma walaupun hitung dengan jari sudah ada lah untuk melaksanakan itu. Jadi kan yang penting kan manajernya ada, kemudian bidang-bidang kita punya. Kita kan sudah buka bidang studi semuanya ada bagi kita. Nah, jadi pusat studi itu fungsinya adalah cuma mengkoordinator. Ketika ada suatu kegiatan nanti ya kita panggil teman-teman saja, mulai dari tekniknya ada, semuanya ada bagaimana untuk merancang itu kita. Nah, berarti kalau sekarang tuh pusat studi itu kegiatannya apa saja? Sudah mulai? Pelatihan ada ya. Misalnya kemarin kita pelatihan AMDAL, pelatihan GIS. Itu pesertanya? Pesertanya yang sekarang kita utamakan adalah mahasiswa kita. Oh, mahasiswa kita ya. Nah, mahasiswa kita. Kalau ada orang mahasiswa lain, misalnya kita kapasitasnya kita batasi cuma 15 orang, enggak banyak-banyak. Iya, memang ya. Nah, jadi 15 orang itu kalau ada orang lain nanti sisanya seperti itu. Karena target kita tadi mahasiswa kita keluarnya harus punya kompetensi itu ya. Ya. Pelatihan AMDAL kita lakukan kemarin. Tapi itu semuanya lebih bersifat intern. Tujuannya adalah bagaimana mahasiswa kita. Karena seperti pelatihan AMDAL itu kan butuh biaya besar juga, bisa 5 juta 10 juta gitu kan. Jadi kan bagi kita cuma kita pelatihan seperti itu mungkin narasumbernya saja yang dibayar mereka gitu kan, dan makan mereka biar cari di luar gitu kan. Jadi kita sebenarnya adalah lebih banyak untuk kepada mahasiswa. Terus kemudian penelitian. Jadi beberapa pekerjaan hari ini misalnya adalah di pabrik karet, kemudian dari ini dengan kerjasama dengan pemerintahan juga ya hampir adalah kegiatan kita. Jadi dengan sumber daya kita manusia kita yang ada, nggak semuanya juga kita kerja nggak kuat juga. Nggak kuat ya. Oke, baik. Kemudian terakhir karena waktu kita terbatas. Kalau di universitas kan sudah Pak Indang sudah doktor, kemudian universitas tentu berharap juga ke guru besar atau sudah dikirim. Sudah. Tapi dalam waktu dekat sudah gimana informasi perkembangan? Jadi dalam waktu dekat mungkin kemarin sudah dievaluasi, kemudian ada tambahan sedikit lagi. Jadi mungkin ya insya Allah akhir bulan inilah. Kalau tidak awal tahun ini sudah dikirim ulang. Insya Allah. Ya mudah-mudahan sampai ke guru besar. Dan itu adalah harapan dari Universitas Negeri Padang ya, kebutuhan Universitas Negeri Padang. Kebutuhan universitas. Oke, baik Pak Indang, terima kasih sudah bersama program Obsesi Seru. Pemirsa, kita pada siang ini sudah berbincang-bincang tentang masalah lingkungan hidup karena beliau adalah
Dr. Indah Dewata MC adalah ahli lingkungan, salah seorang ahli lingkungan dari Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.